warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebagai wujud cinta kepada tanah air, marilah sama-sama kita berdiri, kita menyanyikan lagu wajib kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Udah siap? Silakan sekarang berdiri. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Jadi, Ibu akan mengabsen untuk hari ini Almira Putri, Bunga Fajri, Bunga izin, Cut Ida Laili, Dharma Munira, Gina Adriana, Intan Zahara. Baiklah, sekarang coba kalian buka buku di halaman 29. Hari ini kita akan mempelajari tentang makna syu'abul iman. Syu'abul iman adalah cabang-cabang iman. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada materi ini yaitu mampu menjelaskan makna dari syu'abul iman, cabang-cabang iman, baik dari pengertian, dalil, macam-macam dan manfaatnya. Kemudian mampu menganalisis makna dari syu'abul iman, manfaat, dalil dan pengertiannya. Kemudian mampu mempresentasikan makna dari syu'abul iman, pengertian, manfaat dan dalil dari syu'abul iman tersebut. Jadi sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tahu, kalian tahu nggak apa itu syu'abul iman? Ada yang tahu syu'abul iman? Syu'abul iman adalah cabang-cabang iman, cabang-cabang iman. Kemudian kalau syu'abul iman sudah tahu, kalian tahu nggak tentang tauhid? Apa itu tauhid? Apa itu tauhid? Isna bisa
Kemudian Ibu akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Akan Ibu bagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi dari sini sampai ke sini 3, 5, kelompok 1, 3, 5, kelompok 2, 3, 5, kelompok 3. Jadi 5 orang. Silakan dibentuk kelompoknya. Yang sudah Ibu bagikan, kalian sudah duduk bersama anggota kelompoknya. Untuk kelompok 1 dipimpin oleh Tasya Aulia Zainab, dan kelompok 2 dipimpin oleh Almira Putri, kelompok 3 dipimpin oleh Isna Karbisa. Itu kedua kelompoknya. Sebelum Ibu jelaskan tentang materi apa yang kalian kerjakan di dalam kelompok, marilah sama-sama kita perhatikan penjelasan dari Ibu tentang makna dari Syu'abul Iman. Bisa kalian perhatikan di papan tulis apa itu Syu'abul Iman. Ada di foto ini. Ya. Yang pertama sekali arti dari Syu'abul Iman. Jadi arti dari Syu'abul Iman seperti yang sudah kalian sebutkan tadi, seperti yang sudah teman kalian sebutkan, yaitu tentang keyakinan ataupun kepercayaan kita kepada keenam rukun iman. Jadi yang pertama keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin dan percaya bahwa kita diciptakan oleh Allah dan kita harus menyembah Allah dan kita harus selalu taat kepada Allah dan harus selalu mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ada mematuhi perintah Allah? Ada menjauhi larangannya? Ya, bagus. Memang seperti itu yang disuruh dalam ajaran agama Islam. Kemudian selanjutnya keyakinan kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi ada berapa Rasul Allah? Ada 20. Ada 25 Rasul Allah yang harus kita ketahui. Tapi yang terakhir yang membawa ajaran agama Islam siapa namanya? Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa ajaran agama Islam sehingga kita bisa seperti sekarang ini. Artinya dari dulu kita nggak tahu apa itu Islam sehingga kita tahu sekarang apa itu isi dan ataupun kandungan dari ajaran Islam sehingga kita ada pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian keyakinan kepada malaikat. Yakin nggak kepada malaikat? Yakin? Ya, malaikat itu ada. Walaupun malaikat tidak bisa kita lihat. Ada yang bisa melihat malaikat? Tidak, kita tidak bisa melihat malaikat karena kita tidak memiliki kemampuan khusus untuk melihat malaikat. Yang bisa melihat malaikat adalah orang-orang tertentu seperti Nabi Muhammad yang bisa melihat malaikat, tapi bukan dalam wujud aslinya, tapi dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Kemudian ada berapa malaikat? 10. Ada 10 yang wajib kita ketahui. Sebenarnya jumlah malaikat Allah itu banyak sekali. Ada beribu-ribu jumlah malaikat Allah. Tapi yang wajib kita ketahui ada 10 malaikat beserta tugas-tugasnya. Setelah iman kepada malaikat, iman kepada apa lagi? Kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan melalui rasul-rasul Allah. Ada berapa kitab? Ada 4. Apa aja? Al-Quran. Apa lagi? Zabur, Injil, Taurat. Yang pertama sekali kitab apa? Kitab Taurat. Kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Itulah kitab-kitab yang harus kita ketahui. Al-Quran itu menyempurnakan keseluruhan isi kitab yang tadi. Kitab yang ketiga tadi tidak wajib lagi kita imani. Yang wajib kita imani hanya kitab Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat yang kelima, iman kepada hari kiamat.
berterbangan. Itu yang ada di dalam Al-Quran menjelaskan bagaimana terjadinya hari kiamat. Tugas kita apa sekarang? Sebelum datangnya hari kiamat, tugas kita adalah mempersiapkan bekal kita. Bekal kita bagaimana cara kita untuk akhirat nanti? Apakah bekal kita sudah siap? Apakah bekal kita belum siap? Makanya tugas kita selama kita masih hidup, kita masih bisa mempersiapkan untuk menuju ke hari akhirat. Yang terakhir, rukun iman yang keenam. Apa? Apa barisan Nova? Rukun iman yang keenam. Ya, percaya kepada qadar baik dan qadar buruk. Artinya takdir baik dan takdir buruk dalam kehidupan kita. Ada yang Allah sudah takdirkan untuk kita, ada yang takdir yang bisa kita ubah dengan cara ikhtiar kita. Contohnya apa? Keinginan ataupun cita-cita kita. Jadi kalian ini sekolah pasti punya cita-cita. Jadi itulah takdir yang bisa kalian ubah. Dari kalian nggak bisa, kalian belajar, kalian bisa. Dari kalian sesuatu yang belum menjadi seseorang yang kalian inginkan atau yang kalian cita-citakan menjadi seseorang yang kalian inginkan atau yang kalian cita-citakan. Kalian sekarang masih menjadi siswa. Ke depan nanti setelah kalian sukses, setelah kalian selesai sekolah, kalian bisa menjadi guru, dokter, bidan atau apapun yang kalian inginkan atau yang kalian cita-citakan. Itulah arti dari syu'abul iman. Tugas kelompok. Nah, dari kelompok 1 silakan maju. Tasya Aulia mempresentasikan di depan sini. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Isna Katisa, anggotanya Dharma Menyerah, Surya Ulfa, Syutida Laili, dan Marisa Nova. Contoh cara menganalisis syu'abul iman dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Puasa, 2. Sholat, 3. Bersedekah, 4. Berzikir, 5. Menutup aurat dan berzakat. Ya, itu adalah contoh dari syu'abul iman bagaimana cara kita melaksanakan. Baik, terima kasih Isna, berikan tepuk tangan untuk baiklah, dengan sudah maju ke 3 kelompok, maka materi kita hari ini sudah berakhir. Jadi sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, siapa di antara kalian yang bisa menyampaikan kesimpulannya? Ya, silakan. Setelah berakhir mempresentasikan ke 3 kelompok, berarti berakhirlah materi kita hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, maka Ibu ingin kalian menyampaikan kesimpulan. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulannya? Saya, Bu. Ya, silahkan Isna. Kesimpulannya adalah makna syu'abul iman ialah cabang-cabang iman yang harus diyakini dan diamini serta diamalkan oleh setiap umat Islam. Cabang-cabang iman ada 3. Iman yang berkaitan dengan amal hati, iman yang berkaitan dengan amal lisan, dan iman yang berkaitan dengan anggota badan. Ya, Isna, bagus sekali ya. Itu adalah kesimpulan dari materi hari ini. Jadi makna dari syu'abul iman adalah cabang-cabang iman yang harus kita yakini dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan cabang-cabang iman itu ada 3. Iman yang berkaitan dengan amal hati, iman yang berkaitan dengan amal lisan, dan iman yang berkaitan dengan perbuatan. Jadi setelah materi hari ini, Ibu harapkan kalian bisa mempraktekkan ataupun mengamalkan ketiga cabang-cabang iman yang sudah kalian pelajari hari ini. Apakah sudah bisa diamalkan? Bisa. Bisa, alhamdulillah. Untuk
semuanya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.